gabung ke Zoom, Anda bisa menonton live streaming di YouTube Transact Indonesia. Selain itu akan ada door prize voucher belanja di Alfamart pada akhir acara dengan total Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. Dengan masing-masing orang akan mendapatkan Rp300.000. Dengan syarat, pastikan Anda telah registrasi di formulir pendaftaran yang tersedia dan mengisi data diri dengan lengkap. Menonton webinar ini sampai selesai, setiap peserta wajib konfirmasi kehadiran di sesi undian. Pengundian hadiah akan menggunakan random picker. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar ini tayang. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat dan pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran karena data pemenang akan diambil oleh tim kami dari link pendaftaran tersebut. Dan bagi 3 orang penanya yang terbaik akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Tidak hanya itu saja, di akhir acara ini kami juga akan memberikan penawaran spesial, yaitu diskon dan harga khusus bagi peserta webinar. Jadi pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai. Oke, tema webinar kita kali ini berjudul Dunia Angkutan Darat, Strategi Sukses Manajemen AO Group dengan Telematika Armada. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Kevin Admizio yang akrab dipanggil Mas Kevin. Beliau ini merupakan IT Operation Sales and Marketing Director of AO Group. Halo Mas Kevin, boleh disapa-sapa dulu Mas Kevin pesertanya. Halo, 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 halo. Oke, dan saya sendiri Tita Haryanti sebagai moderator pada webinar hari ini. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja awali webinar ini dengan perkenalan. Silakan Mas Kevin untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan jabatan atau peran di AO Group sebagai apa. Oke, halo semua, salam kenal. Eh, Warm welcome untuk teman-teman juga yang ada di eh, webinar ini. Terima kasih untuk Transtrack yang sudah mengundang. Salam kenal semua, nama saya Kevin. Saya IT Operations Sales and Marketing Director di AO Group. Eh, sudah join di AO Group mungkin kalau karena family business dari lahir gitu ya. Sudah dipaksa untuk join grup ini. Cuman mulai bantu bekerja itu mungkin mulai kuliah, sedikit-sedikit mulai bantu dari kuliah, bantu di ticketing dan juga GPS waktu itu ya. Terus habis itu merambah sampai sekarang, mungkin dari 2019 ya. Sedikit-sedikit mulai 2019, fokusnya di tahun 2021 setelah selesai kuliah. Ya mungkin itu dari saya. Nanti yang lebih lengkapnya mungkin nanti kita sampaikan di inti webinarnya gitu ya Mbak Tita ya. Salam kenal ya buat semuanya. Oke Mas Kevin, salam tenang. Kalau masih muda ya Mas Kevin, sudah menjadi direktur nih. Iya. Nah itu kan tadi Mas Kevin joinnya di 2021 ya. Jadi Betul, mulai betul. mulai bekerja gitu ya, mulai bekerja secara ya official mungkin ya. Hmm. Betul, betul, betul. Ya. Kalau sejarahnya AO Group itu bagaimana Mas? Sampai akhirnya bisa berdiri sampai saat ini ya. Boleh barangkali diceritakan Mas Kevin? Oke. Jadi kalau AO Group sendiri sudah berdiri dari tahun 1994. Sebelumnya kakek nenek saya gitu ya sudah berkecimpung di dunia transportasi yang dari ayah saya itu papa saya itu dulu di bus juga namanya Bakter di Jateng Jogja ya mungkin Jogja intinya. Kalau untuk dari mama saya itu juga di transportasi sedikit mungkin dulu itu namanya Lasrana di Becak gitu. Nah dari itu semua tahun 94 mereka mendirikan bus pariwisata
yang terus berjalan, terus berkembang hingga tahun 2003 mereka juga buat shuttle service dari Cikarang, shuttle bus service pertama mungkin ya di Indonesia, dari Cikarang ke Blok M, downtown Jakarta. Kemudian tahun 2005 dibuat juga di Jogja dan Jateng, DIY gitu ya, atas namanya Jogja Sinar Executive Shuttle Bus. Nah, mungkin lini bisnisnya AO itu sekarang ada pariwisata, custom service ya, mungkin mau kemana itu bisa. Shuttle itu yang point to point, baik di Jabodetabek sekarang maupun di Jogja, walaupun under different branding. Eh, Kemudian ada juga paket-paketnya ya, mungkin cargo service di Jateng DIY dan juga di Jabodetabek. Mungkin itu layanan bisnisnya AO Group sekarang sih, Mbak Tita. Eh, banyak sekali ya, dan di websitenya juga sudah banyak diceritakan ya kalau mengenai dia ada di AO Group, terus apa lagi? AO Group, ada AO Transport, ada satu lagi apa? AO Shuttle, lalu ada AO Ya, Parcel betul. gitu ya. Nah, itu barangkali bisa diceritakan Betul, sedikit ada Mas juga Kevin. soalnya. Kalau transport mungkin lebih ke pariwisatanya ya Mbak ya. Mungkin Oh, tergantung sama klien itu mau kemana. Kalau shuttle itu kita sekarang layanannya ada dari Lipo Cikarang ke Blok M, di Otamas ke Blok M, ke Monas juga kita ada. Kita juga ada di Ion Mall, ke BSD juga. Dan Jabodetabek itu kurang lebih untuk AO Shuttle seperti itu gitu. Baik busnya mungkin ranging dari bus kecil, minibus dari high ace mungkin ya, sampai yang big bus juga ada. Seperti itu. Joglo Smart kurang lebih juga sama ya Mbak ya. Point to point shuttle juga, carrying passengers and package gitu, paket gitu. oh, oke. Kalau yang satu itu point to point itu berarti apa dari pool ke pool gitu ya, Mas Kevin? Atau dari door ke door Ya, sampai sampai ke rumahnya penumpang bukan? kalau shuttle itu biasanya kita full ke full, Oh, full pool ke ya. pool. Kalau Oh. kalau di Jakarta karena memang berdasarkan peraturan pemerintah itu ada beberapa tempat yang bukan full tapi public transportation ya kita ada di beberapa stops kami juga ada di halte dari yang dibuatan pemerintah seperti itu. Oke, oke. Kalau Mhm. layanan yang door to door ada nggak Mas Kevin? Ada, kami di Joglo Semar juga ada free feeder service di mana Hmm. penumpang kami itu dijemput di rumah dan diantar sampai rumah juga. Oh, iya. Gitu. Itu biasanya first come first serve basis. Armada kami juga kurang lebihnya seperti standar taksi di Indonesia sekarang ya, yang bantu antar gitu. Hmm. Kalau tadi ya Mas Kevin kan sempat mau mention nih mengenai family group gitu ya. Akhirnya di join Pertanyaan ada. ini ya. Itu Iya, iya. apakah dari sering berjalannya waktu lah gitu ya kan lama-lama juga jadi biasa gitu ya. Ini gimana nih Mas Kevin sampai akhirnya bisa tertarik di dunia transportasi gitu ya sampai saat ini dan dari sisi apa melihat ketertarikan dunia transportasi ini Mas Kevin? Hmm. Iya, iya, iya. Itu very good question sih menurut saya. Ketertarikan terhadap transport. Sebenarnya saya nggak pernah ada di uh, terus waktu saya kecil saya juga nggak pernah berpikir bahwa oh saya akan jadi orang yang berkecimpung di bidang transportasi gitu. Tapi saya tahu dan dulu bahwa orang tua saya dan juga kakak saya ya sudah lama bantu di perusahaan ini itu kami serving di transportasi sudah cukup lama gitu lah. Sebenarnya ketertarikan saya itu saya suka challenge ya, saya suka ngerasa bahwa saya under pressure dan saya pengen bisa solve problem-problem yang mungkin di luar sana masih di oversee gitu. Nah, sebenarnya di dunia ini kan nggak ada sesuatu yang baru, selalu baru gitu nggak ada ya. Di tingkat langit ini. Makanya kita ini hanya mengkop amati tiru modifikasi apa yang sudah ada standarnya di luar. Mungkin kalau di luar negeri kan sudah on time, bersih, AC-nya juga dingin, terus standarnya dari sampai GPS-nya juga dia di mana, terus lokasi ETA-nya juga sudah ada banyak sekali lah masuknya yang bisa dikerjakan dan diimplement dari luar negeri ke Indonesia supaya orang Indonesia juga bisa merasakan bahwa oh standarnya public transport itu kurang lebih seperti ini loh. Nah itu yang menurut saya tuh
menjadi satu challenge tersendiri gitu ya, yang ingin saya solve bersama dengan kakak saya yang pertama dan juga kedua, dan juga orang tua saya gitu sih. Jadi kalau ketertarikan itu datangnya dari apa ya, karena nyemplung gitu mungkin ya, Mbak Tita ya. Gitu sih balik. Iya, iya, iya. Tapi lama-lama jadi dinikmatin kan, Mas Kevin ya. Ya, Eh, ya. Segala sesuatu kalau kalau dinikmatin pasti kerjaannya juga jadi baik gitu ya, mungkin ya. betul. Berarti Mas Kevin kan tadi ada apa ya? Mungkin ada proses benchmarking atau gimana nih Mas Kevin? Udah lama di luar negeri berarti. Jadi ya udah ada riset gitu di luar negeri terus diimplementasikan di sini. Ya, kalau saya sih sebenarnya enggak. Kuliah saya di Indonesia, saya Hmm. dari Tangerang gitu ya. Saya di luar negeri juga nggak pernah yang sampai lama. Cuman yang saya tahu adalah eh, seharusnya orang itu tidak bingung. Seharusnya orang itu bisa sampai ke titiknya yang mereka inginkan sesuai dengan apa ya, waktu yang sudah tertera. Hal simpel seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau nggak mau jauh-jauh ke luar negeri gitu ya, simpel airport gitu. Airport ini kan standarnya begitu banyak ya. Mungkin karena Mm-mm. mereka ini punya power, mereka punya regulation, mereka punya maintenance yang cukup baik. Nah itu semua mungkin jadi apa ya, ibaratnya satu SOP tersendiri untuk bisa memberikan layanan yang berstandar. Nah, itu yang saya pengen implement di Outlook ini. Mungkin gitu sih Mbak Tika. Oh iya, jadi Mas Kevin punya ide yang ideal gitu ya, lalu ada tempat menyalurkannya itu di AO Group ini gitu ya Mas Kevin ya. Wah, emang Betul, keren betul, sih, keren betul. keren keren. Idenya jadi tersalurkan gitu ya di sini di AO Group. Betul. Oke, kalau dari perspektif business owner, bisa diceritakan barangkali Mas Kevin kepada kami ya, suka dukanya seperti apa dalam membangun bisnis transportasi ini. Kalau tadi Oke. kan udah di mention dari mulai 1994 ya Mas Kevin. Ya, betul, betul. Nah, Hmm. Kalau mungkin suka duka tuh eh, bisa aja ya di mention satu persatu sukanya apa, dukanya apa. Tapi I'd like to see it as kalaupun ada bisa itu menjadi suatu pelajaran yang mungkin dengan berbagai perspektif kita pasti akan ada pelajaran baru lagi gitu. Jadi kalau kalau ngomong sukanya banyak sekali ya, maksudnya opportunity untuk bekerja sama orang-orang yang Indonesia sudah hebat, bisa apa ya, saya senang aja sih bisa communicate sama orang-orang, bertemu klien, bertemu internal, solving problem baik itu sesuatu yang saya belum tahu sebelumnya misalnya seperti mesin, itu saya senang gitu. Jadi memang even though sometimes mungkin akhir bulan stressful gitu ya, cuman eh, apa ya, suka duka ini tuh tetap harus dilalui karena kalau misalnya nggak ada suka nggak ada duka pasti kita juga jadinya di comfort zone kan ya, kita juga nggak mau keluar dari comfort zone, misalnya kayak itulah mungkin segini-segini aja gitu, kerjaan juga mungkin segini-segini aja. Nah itu mungkin eh, apa ya, banyak sekali sih kalau dibilang cerita suka dukanya seperti apa. Mungkin kalau di luar sana standar suka dukanya adalah eh, sesimpel ngeluarin unit baru nih pasti happy banget gitu ya kan. Tapi mungkin kalau dari saya sendiri sih saya lebih senang unit baru tuh happy, pasti in it of itself happy gitu ya. Cuman maintenance yang long lasting itu lebih bikin saya happy. Bisa bisa saya lebih senang punya sesuatu yang uh, biasa aja atau cukup bagi saya, tapi saya bisa kalau bahasa Jawanya mungkin ngopeni gitu ya, bisa ngurusin gitu. Saya nggak pengen kayak wah besar nih kelihatannya output ini sangat besar atau gimana yang sebenarnya saya tuh nggak bisa ngurusin. Nah itu saya nggak pengen gitu. Saya pengennya hanya hanya apa yang bisa saya urus dan saya benar-benar apa ya, really give a good job about it gitu. Nah itu lebih satisfying gitu ya buat saya. Itu sih mungkin terkait suka duka ya Mbak Tica ya. berarti dari suka duka tadi ya Mas Kevin udah berhenti belajar ya dan terus 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 belajar gitu ya, solving 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 Hmm. terus riset Iya, dari suka duka tadi yang iya, membuat kita betul, semakin berkembang gitu ya Mas Kevin. betul, betul, betul. Dalam perjalanan berarti sudah berapa tahun tuh Mas Kevin? 30 tahun ya, tiga Tiga puluh puluh tahun kita tahun AO turn Group. 30 tahun tahun ini. Masih lebih senior AO Group nih Mas Kevin dibanding saya.
Umurnya, Lebih umurnya senior ya. Abang dibandingkan saya juga. Saya juga belum 30 kok. Oh iya. Selama Iya. perjalanan 30 tahun ini, menurut Mas Kevin, apa arti Ya. branding untuk bisnis transportasi yang Mas Kevin jalani saat ini? Karena kan kalau saya lihat juga AO Group ini menjalani generasi ke generasi ya, dari generasi Iya, iya, iya. mana tuh, milenial, Z, Alpha, Beta, tuh. Sekarang mau ke generasi Beta katanya. Itu gimana Mas Kevin? Iya, iya, iya. Eh, ya, branding itu very important aspek buat satu perusahaan ya. With any business itu mungkin sangat penting gitu. Cuman satu hal yang saya pelajari selama saya ada di Outlook itu bahwa yang terlihat besar di sosmed belum tentu besar secara aslinya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang terlihat kecil pun belum tentu atau nggak berarti dia nggak bisa memberikan layanan yang baik. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Branding itu satu hal yang sangat baik karena branding kan membawa kita untuk bisa ketemu dengan opportunity baru, klien-klien baru, terus habis itu bisa juga apa ya disegani sama orang kalau bahasanya ya, disegani sama sama banyak pihak. Cuman branding itu bukan berarti segalanya menurut saya karena uh, dengan begitu banyak aspek bisnis, it all comes down to one thing. Saat customer datang ke kita, kita sesuai nggak sih pelayanannya sama apa yang sebenarnya kita mau berikan. Karena kalau nggak value-nya itu nggak sesuai, berarti memang mau branding segimanapun gedenya, Instagram ads jalan, Facebook ads jalan, TikTok ads jalan, apapun itulah jalan gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya saat penumpang datang ke kita ya, atau klien besar datang ke kita, kita tidak sesuai sama pelayanan, it all means nothing gitu menurut saya. Jadi uh, setelah branding itu justru retain kan. Kita kalau udah besar nih perusahaannya pengennya kan di retain. Kalau bisa penumpang sekali naik, ya naik lagi. Bagaimana caranya naik lagi? Bukan melalui branding, karena dia pasti sudah tahu, oh Jobless Smart itu si ini loh. Oh, AO Group itu si ini loh. Tapi yang menjadi challenge adalah uh, bagaimana pelayanannya Jobless Smart sama AO Shuttle sama AO Group kepada dia personally, kepada beliau personally, seperti itu sih mungkin. Iya, iya, iya. Paham, 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 paham. Iya, iya. Tapi eh, berarti untuk brandingnya sendiri di A Group ini apa sudah bukan, mengikuti perkembangan zaman juga ya Mas Kevin di sosial media, atau Ya. yang masih pakai apa sih namanya yang di jalan itu, baliho-baliho gitu? Udah enggak ya? Iya, spanduk-spanduk ada Enggak ada baliho. Oh, pasti masih. pasti ada ya, pasti ada baliho spanduk itu pasti jadi option juga untuk branding. Hmm, ya, ya. Instagram juga iya. Di Armada pun kita iya, Armada kita tulisin Transtrack biar orang tuh tahu bahwa Ya, ini kita tuh berstandar gitu. iya. Tapi saya Gitu juga sih Mbak sangat Tita. sangat setuju sih tadi dengan statementnya Mas Kevin ya, bahwa untuk branding sendiri tidak terlalu over gitu ya, tidak terlalu over, tapi ya sesuai lah gitu. Dan tadi bagaimana membuat hubungan kita dengan customer itu terus berlanjut sehingga membuat customer itu jadi loyal gitu ya, ke ke kita, ke AO Group gitu misalkan. Iya, betul betul. Hmm. Lalu kalau untuk saat ini, Mas Kevin, tadi saya lupa nanya ini. Unit apa saja yang dimiliki AO Group dan total unitnya sudah ada berapa nih Mas sampai saat ini 2024 akhir nih Mas? Kalau total unit kita sekarang ini kita ranging ya, maksudnya ada minibusnya dari, kalaupun mobil kecil juga ada mobil kecil, maksudnya mobil titikan seperti Avanza dan sejenis-jenisnya gitu, itu pasti ada ya. Mungkin untuk operasional itu juga sudah dengan Translate. Selain itu kita juga punya WAs, komuter dan premium. Kita juga barusan masuk ada Grand Tour dari Mitsubishi dengan karoseri Jaya Union. Terus kami juga ada medium bus dan juga big bus dengan total armada yang ranging dari 50, 60, 70 mungkin karena rolling ya. Adanya terjadi permajaan tuh keluar masuk gitu mungkin Mbak Tita. Di berapa tadi Mas? 60 sampai 70 unit sampai saat Iya, ini. iya betul. Terus saya juga ada bocoran informasi nih Mas Kevin. Gimana Katanya tuh? baru-baru ini
AO Group ini telah merilis beberapa unit baru ya. Ya, betul. Totalnya ada 10 gitu. Hmm. Itu apakah ada peruntukan untuk memperluas jangkauan area atau hanya menambah unit saja untuk di area yang sama, Mas Kevin? Ya, mohon nih. Kalau itu mungkin saya di sini mohon doanya supaya kami juga bisa merambah ke layanan-layanan daerah lainnya gitu ya. Cuman saat ini eh, mereka masih dialokasikan, mereka ini maksud saya unitnya. Unitnya masih kami alokasikan untuk kota-kota yang existing supaya diremajakan. Seperti itu. Karena perilisannya di akhir tahun ini, Mas Kevin, Iya. apakah perilisan unit baru tersebut ada kaitannya dengan tahun baru agar armada bisa mencukupi kebutuhan entah mau yang wisata atau yang mudik gitu ya di akhir tahun ini? Tentu, tentu, tentu ada korelasinya ya. Biasanya kan akhir tahun penumpang itu apa ya, cenderung lebih ke pengen tahu nih ada perubahan apa di sini, pengen dilayani lebih baik, dan juga extra mile, bahasanya mungkin extra mile gitu ya. Nah, itu mungkin yang jadi tantangan sekarang itu bagaimana caranya supaya kita deliver itu. Makanya di akhir tahun ini pas banget nih, pas akhir tahun, terus kita berikan sesuatu yang lebih baik lah. Kalau tagline kita kan selalu lebih baik gitu ya. Hmm. Itu sih mungkin Mbak Citra. Pas dong ya, timingnya pas ya, Ya, luar Pak, puji biasa. Tuhan pas ya. Akhir tahun Iya, memberikan servis yang luar biasa gitu bagi para amin. pelanggan setianya AO Group ya. Amin, mohon doanya tuh. Amin, 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 amin. Lalu nih Mas Kevin, seiring dengan perkembangan dari AO Group ini, dari dulu ya 1994 sampai sekarang 2024. Kan unitnya pasti bertambah kan dari yang tadinya mungkin ada 5, 10 Iya, dan seterusnya. Adakah betul betul. perbedaan mengatur katakanlah contohnya 5 Waduh, unit apa lagi? dengan 70 unit gitu ya. Apa bedanya dan kendalanya apa saja Hmm. yang kira-kira ya berpotensi muncul gitu. Hmm. Itu very good question sih menurut saya, dan itu saya realize just recently. Belum lama ini saya baru tahu tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya managing small itu satu tantangan sendiri, managing big another challenge. Nah, menurut saya yang menjadi tantangan di saat sudah seperti ini adalah bahwa eh, saat kita tuh punya banyak, pasti banyak juga yang kita harus eh, apa ya kerjakan gitu ya. Maksudnya mulai dari mengetahui metriknya, kita mengetahui juga posisi armadanya saat ini lagi di mana. Karena kan kalau misalnya kita berbulan-bulan terbiasa dengan Di misalnya rumah 5 itu sampai 10 ada armada, Dolphy jam 4 pasti kan, oh sorry pameran sorry ada Papua. suaranya orang. Kayak gini padahal jajah yang masak. Sebentar Mas Kevin, sebentar. Tolong di Oke anu. oke. Udah ya, aman. Silakan Mas Kevin, mohon maaf ya diulangi lagi boleh? Tadi Iya ya, sempat terputus. aman aman. Ya, mungkin kan kalau terbiasa dengan jalan 5 sampai 10 armada, kita masih bisa tahu ya, oh ini 5 armada ini lagi di mana nih. Kalau 12 Maret mungkin, oh tidur di Solo Mas, tidur di Semarang Mas, tidur di Purwokerto tuh Mas unitnya, atau tidur di Jogja Mas gitu. Mungkin masih bisa kalau 5 sampai 10 unit, tapi kalau udah ngomong sekian banyak unit, nah itu disitulah tantangannya yang muncul gitu menurut saya. Gimana saya nggak bisa nginget-inget, oh AOJS satu ada di mana nih, AOLC sekian-sekian ada di mana nih, saya nggak mungkin ingat gitu. Karena eh, apa ya, dengan apa atas nama operasional, kita biasanya suka ngomong gitu ya, atas nama operasional itu kan pasti armada ini kita putar ya, kadang jalan Jogja Semarang, kadang dia jalan Solo Semarang, kadang jalan Solo Purwokerto, atau mungkin ke Jakarta juga. Putaran armada ini yang mungkin kita nggak akan hafal gitu. Nah, di situ mungkin challenge saya untuk bisa tahu baik lokasi mereka, ya kan, atau kecepatan mereka saat ini, sudah berapa lama mereka downtime, berhenti, dan juga yang biasanya common untuk kami sediakan juga adalah eh, armada ini nggak istirahat berapa hari gitu. Mungkin nanti ada tim saya juga di sini yang sering sekali saya tegur, ayo ini udah berapa hari nih armada nggak berhenti berhenti gitu. Nah, itu biasanya saya apa ya, saya sambil ngobrol lah sama mereka gimana caranya supaya ini armada kalau udah banyak sekali uh, mondar mandir nih harus istirahat, ini beberapa hari harus istirahat gitu.
Itu sih challenge-nya untuk manage sekian banyak Mbak kita. Oke, berarti kalau sudah banyak ya sudah tidak bisa diingat lah ya. Kalau sedikit kan bisa diingat gitu ya. Ketika sudah tidak bisa diingat berarti kita butuh suatu sistem pengelolaan armada gitu ya Mas Kevin. Betul, betul. Sway-nya Kalau bagus nih, arahnya ke sana eh, lagi. kalau boleh tahu bisa kali di spill sistem pengelolaan armadanya itu gimana dan pakai apa Mas Kevin? Oke, boleh banget lah. Ini kan acaranya dari Transtrex juga. Kami happily announce, maksudnya kami selalu sampaikan kepada baik penumpang maupun klien maupun siapapun itu sih, kami selalu dengan bangga ya announce bahwa kami mitranya Transtrek dan itu sudah berulang kali kami go on with project sama Transtrek. Nah, Transtrek ini adalah sistem yang kami gunakan untuk em, lokasi kami, juga beberapa CCTV kami di dalam armada, karena kan public transport kita butuh safety ya. Kalau kalau single service taxi mungkin nggak butuh CCTV untuk kami ini karena sekian banyak penumpang membutuhkan. Nah itu sudah banyak sekali sih apa ya kami terbantu oleh Transtrek. Jadi sistem yang kami gunakan ini sistem fleet optimizer dari Transtrek gitu. Ya, berarti produknya pakai FMS ya, Fleet Management System ya Mas Kevin. Betul, fleet management system. Betul, Oke. betul, betul. Mas Kevin, dari perjalanan di bisnis transportasi ini, apakah ada tadi ya terkait dengan kendala ini atau tantangannya, apakah ada kendala dan tanda kutip oknum gitu ya di lapangan Oh, ya, 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 yang ya. umumnya terjadi itulah bisa diceritakan silakan Mas Kevin. Ya, ya, ya. Eh, Mungkin bocor itu pasti terjadi ya. Maksudnya saya sering sekali ngobrol sama kakak saya yang handle sekarang tuh, dan kita setuju bahwa bisnis transportasi ini masih butuh bertahun-tahun untuk bisa di titik di mana kita tuh udah nggak bocor sama sekali. Bocor ini definisinya banyak ya, Mbak kita ya. Mungkin dari bensin, mungkin dari lokasi armada, mungkin dari spare part, mungkin dari tiket, banyak sekali apa namanya hal yang memungkinkan untuk bocor gitu. Nah, cuman yang bisa kita lakukan justru bagaimana caranya supaya kita kurangi jumlah kebocoran tersebut atau poin-poin data poin di mana itu bisa terjadi kebocoran itu kita kurang-kurangin. Nah, itulah di mana Transtech masuk gitu. Nah, di lapangan itu saya tahu sekali, maksudnya kalau saya nggak turun ke lapangan gitu ya, saya mungkin nggak tahu gitu. Tapi kalau saya turun ke lapangan, mungkin saya ada beberapa kali bisa bisa melihat bahwa oh ini GPS-nya nggak sesuai nih. Karena sebelumnya mungkin kami baru tempel aja GPS, tapi belum dikasih kode armada. Nah, kadang tuh ada GPS yang nomor berapa, kok kode armadanya kok beda ya. Padahal di Translate sudah kita request untuk solution yang sebenarnya seperti ini. Nah, itu juga bahaya. Maka saya setuju sekali sih kalau Translate-nya sekarang tidak allow user untuk rename sendiri. GPS ini nomor berapa itu tidak diizinkan. Kami harus konsult sama tim Translate, technician Translate untuk bilang bahwa uh, Mas, Mbak, atau Pak, Bu, tolong ganti dong, ini nomornya dari ini jadi ini, mungkin ada lokasi armada. Nah, itu adalah salah satu case yang kita temukan ya, mungkin GPS-nya tidak sesuai atau tukeran gitu, mungkin bahasanya, bahasa lapangannya. Satu hal, mungkin kalau lain hal lagi, di fuel juga memungkinkan untuk tiba-tiba tuh armada tidak jalan, kok berkurang, jauh banget, apa namanya, fuelnya. Jadi harusnya dia masih 20 liter, tiba-tiba jadi 18, tiba-tiba jadi 17. Itu mungkin case yang tidak ekstrim ya. Tapi kalau case ekstrimnya lagi berhenti malam hari dari 20 liter jadi 2 liter. Turunnya udah sampai eh, puluhan persen, bahkan hampir 100% ya. Dikit lagi udah mau habis gitu. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin di lapangan itu kita temukan gitu. Ya tadi dalam tanda kutip oknum tadi sih. Gitu. Oke, berarti dengan adanya solusi dari transit ini, kendala-kendala tadi sudah apa ya, bisa dikurangi atau bahkan dinihilkan gitu lah Mas Kevin ya. Betul, betul, betul. Sekarang nih saya mau nanya lagi Mas Kevin. Boleh. Tadi kan Mas Kevin ada sempat mention mengenai Joglo Semar ya. Ya, betul, Eh, betul.
Nah, itu perbedaannya dengan AO Group itu apa, Mas Kevin? Apakah AO Group bagian dari Joglo Semar atau Joglo Semar bagian dari AO Group atau Joglo Semar dan AO Group itu saling independen gitu? Itu gimana tuh? Hmm. Ya, Joglo Semar itu adalah uh, anak perusahaan dari AO Group. Jadi hanya salah satu lini bisnis dari AO Group. Dia mungkin bentuknya sama seperti AO Capsule, dia point to point, dia bawa parcel juga. Kalau di Jogja, di Joglo Semar namanya titip kirim paket, di Jakarta namanya AO Parcel. Nah, kurang lebihnya layanannya sama. Kalau di Semar ini lebih ke Jogja Semarang, Semarang Jogja, Solo Semarang, Semarang Jogja, Solo Semarang Solo, Solo Purwokerto, Purwokerto Solo, Purwokerto Cilacap, Cilacap Purwokerto. Nah, itu layanannya Jogja Semar, dia di Jateng dan di IY. Bedanya di mana? Bedanya hanya di lokasinya aja. Sama-sama eksekutif, sama-sama berstandar, sesuai on time dan setiap jam jalan. Seperti itu, Mbak Tisa. Hmm. Bedanya hanya di lokasinya ya. Tuh, Apa sih disebutnya tuh, bukan rute kali ya? Rute disebutnya ya. eh, service area mungkin kalau Service kita area. bahasanya. Nah, Ya, service betul. areanya ya beda ya. Ya, Hmm. betul. Gitu. Mas Kevin, dari Mas Kevin barangkali ya bisa memberikan tips ya sebagai business owner Ya, dalam mengelola perusahaan transportasi dengan jumlah unit yang tidak sedikit. Ini barangkali di sini oke. peserta-peserta kita nih banyak tuh 90, ada juga tuh yang sedang membangun juga barangkali. Ya, ya, ya. Mungkin kalau dari saya sendiri sih, saya sangat-sangat terbantu dengan adanya Track ya. Karena eh, menurut saya, siapapun itu, saya nggak mau degrade anyone ya. Saya tidak mau merendahkan siapapun, tapi seharusnya seseorang yang sangat peduli dengan perusahaan, apalagi dia sudah mengeluarkan blood, sweat, and tears, kalau bahasa Gen Z sekarang, blood, sweat, and tears untuk perusahaan itu, eh, harusnya business owner atau CEO. Nah, mereka ini adalah harusnya orang-orang yang lebih ngerti posisi armadanya ada di mana. Dia seperti dia udah berapa kali jalan, armadanya apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau apapun itu semua yang seharusnya diketahui ya diketahui oleh business owner menurut saya. Nah, eh, sebelumnya kalau tanpa GPS tracker, tanpa fuel management, dan juga tanpa zoning segala macam, semua fitur yang sudah ada di Translate itu, menurut saya kayaknya nggak mungkin deh kalau bisa apa ya dikerjakan diketahui oleh satu orang gitu. Bayangkan aja, pasti kan CEO perusahaan yang leading di dalam satu perusahaan, mungkin satu departemen itu kan harus di sama satu orang yang mungkin ya. Kalau banyak banyak mataharinya kan pasti susah nih mau ngikut yang mana gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak di August sendiri, saya yang diminta untuk insight operations, nah saya harus tahu posisi armada saya di mana. Dan menurut saya, semudah apapun orang, mau umurnya masih kecil ataupun sudah senior pun, susah untuk mengingat-ingat armadanya posisinya ada di mana. Apalagi kalau sudah di angka puluhan seperti itu. Nah, maka dari itu, saya bisa sampaikan bahwa proses ini sangat-sangat membantu gitu. Proses ini sangat membantu di titik di mana eh, saya tahu armadanya di mana, saya bisa tarik datanya kapanpun, saya juga tahu bahwa itu data reliable dan tidak mungkin diubah-ubah oleh orang lapangan. Nah, itu beberapa hal yang membantu saya gitu ya. Terlepas dari mungkin lapangan sudah melakukan apa ya, seperti saya bahasanya tukeran gitu, Transact itu pasti notify sama saya, senior Transact pasti info saya. Eh, Halo, selamat siang, kode armada AOLC sekian sekian sekian. Apakah benar sedang dalam perbaikan? Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, itu mungkin sesuatu hal simpel yang jalan dari after sale service-nya Transtrack. Cuman menurut saya itu sangat-sangat penting gitu. Itu sangat pivotal atau apa ya, bisa mengubah pola pikir saya. Sebelumnya saya cuma ngerasa kayak, oh ini ya cuma armadanya memang lagi posisi off nih, lagi terjadi perbaikan yang cukup major, makanya akinya sedang dicopot atau apa. Cuman seiring dengan perjalanan waktu, saya berpikir bahwa oh ini tidak boleh. Seharusnya SOP ini nggak boleh. Lepas aki atau lepas GPS itu tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin terjadi A, B, C, D, E. Nah, itulah hal-hal yang saya apa ya appreciate dari Transtrack. Karena data itu semua di-pull ke pusat, dan juga saya juga nggak, tim lapangan juga nggak bisa untuk melakukan perubahan segala macam. Dalam tanda kutip, kalau misalnya orang lapangan kan
saya kondisikan lah. Untuk kondisikan tuh saya biasanya tuh udah sinyal merah saya udah mulai hidup sebenarnya. Apa nih saya mengkondisikan gitu kan. Nah, cuman di Translate tuh semuanya ada di pusat. Jadi it have to go through some line of hierarchy di mana nggak mungkin gitu kalau timnya Translate di lapangan pun melakukan perubahan data, migrasi segala macam. Nah, itu adalah hal yang apa ya, hal-hal kecil menurut saya tapi sangat-sangat penting bagi perusahaan, sesimpel after sales seperti itu dari transfer. Mungkin gitu sih Mbak Tita. Keren Mas Kevin. Luar biasa ya. Banyak yang harus dipelajari, Mbak. Masih banyak yang harus dipelajari. Cuman tadi kalau nggak kita bisa belajar sebanyak-banyaknya hari ini. Tapi kalau kita punya infrastrukturnya yang bisa bantu kita untuk belajar, alangkah lebih cepat kita belajar ke sana gitu. Jadi jangan sampai sudah tahu nih ada fitur GPS, urgensinya kan udah ada ya. GPS ini penting. Kenapa penting? Kalau armadanya nggak kita tahu lokasinya di mana itu bisa diapa-apain ya kan. Kita harus menjaga investasi kita kan pasti. Nah, itu kan apa ya, kesadaran diri sebagai sebagai business owner, sebagai CEO-nya atau COO-nya perusahaan itu kan harus penting ya. Eh, Kalau saya nggak tahu armada saya di mana, saya nggak tahu nih, saya nggak bisa trust anyone. Yang saya percaya hanya sistem. Nah, disitulah kita baru bisa. Oh ya, urgent, urgent ini. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa membantu perusahaan. Jangan sampai terus sudah tahu nih fitur GPS ini dibutuhkan karena banyak sekali hal yang mungkin mengganggu perusahaan terus tapi malah kita merasa bahwa oh ya udahlah nanti dulu aja. Nah, itu bahaya. Itu bahaya karena time itu musuh kita paling 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 bahaya gitu ya. Kalau kita nggak cepat untuk bikin keputusan, saya harus pakai GPS, saya harus optimize fleet saya dengan tempat-tempat apa infrastruktur dari Transrec, ya pasti nanti kita terlena dengan waktu. Oh, yang penting saya punya unit banyak nih. Unit banyak bukan berarti kita bisa tadi bahasa Jawanya ngopeni gitu. Kalau sudah bisa ngopeni satu-satu, mengurus satu-satu, saya yakin kok dengan dibantunya metrik-metrik tadi itu pasti terbantu gitu. Justru lebih cepat untuk maju gitu sih kita. Kevin. Mas Kevin emang luar biasa ya. Ini sesuai Enggak lah lah gitu Mbak. ya di jabatannya. Enggak. Udah sebagai IT, sebagai operations, sales, marketing, Amin. director lagi gitu ya. Dari awal guru. Amin Mbak. Masih Luar banyak yang harus biasa. dipelajari, masih banyak sekali. Kalau ini sebelum kita ke peserta webinar, harapan Ya, dari Mas Kevin hmm, untuk AO Group dan Transtrek di tahun 2025 lah serta simple ya. adakah inovasi AO Group untuk di tahun 2025 ini? Ya, ya, ya. Itu good question ini dan ini sangat-sangat simple menurut saya. One thing straight, kami dengan Transrec itu kenapa kami bisa klop gitu ya, Mbak Tisa ya. Karena sesimpel Transrec ini mau berinovasi. Transrec itu nggak ada di comfort zone, mereka saya yakin gitu. Dengan siapapun yang saya temui di Transrec, baik itu teknisi yang masang GPS saya sampai ke uh, CEO level, si levelnya Transrec itu semuanya tidak ada yang uh, berada di titik di mana mereka ada di comfort zone. Nggak. Kenapa saya happy dengan itu? Karena uh, perusahaan transportasi seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya itu pasti butuh inovasi, butuh perubahan, butuh sesuatu yang baru, butuh perbaikan SOP, butuh banyak sekali perubahan yang kita lakukan. Dan saya merasa bahwa Raffiak ini selalu mau support sama kami dengan berbagai hal itu. Saya kemarin menghadiri juga acara Transform, dan di sana juga mereka sudah turunkan AI ya untuk FMS-nya Transrec, Ya, betul. dan di situ saya sudah makin belajar bahwa wah ini nggak main-main ini. Mereka perkembangannya ini sudah cepat sekali gitu loh. Ini mungkin yang sekarang saya bisa ambil data point yang bisa saya simpulkan hanya lokasi, hanya apa. Nanti dengan bantuan AI, kamu tahu nggak? Kamu ada ini, nih. Kamu punya masalah ini. Justru dengan bantuan AI itu, saya kalau mungkin tadi saya ngomong belajarnya bisa cepat, ini mungkin secepat kilat gitu, secepat geledek gitu, cepat banget gitu pasti. Karena kan tadi kami itu sama Transtrek, kami selalu sampaikan sama tim Transtrek, Mas, Mbak, saya boleh dibantu untuk ini nggak, karena
karena saya ada masalah baru nih, misalnya seperti itu. Nah, itu di situ Translate juga bukan ya. Oh, nggak bisa Mas, maaf. Ya memang device kami kurang lebihnya seperti ini. Nggak bisa diubah. Nah, itu Translate itu nggak pernah. Oh ya, oke Mas, itu good point, good note. Saya coba pikirkan ya, kita bisa pakai infrastruktur yang mana untuk bantu. Itu aja udah eh, berbeda gitu lah. Kan itu attitude ya, itu sikap sikap melayaninya seperti apa ya. Itu selain after sales service tadi itu Translate itu ada di situ. Jadi mau selalu berinovasi gitu. Nah, itu yang menurut saya sangat lebih 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 penting sih untuk suatu perusahaan. Nah, dari situ saya bisa simpulkan tahun 2025 saya lebih more than excited untuk kerja sama Transtract, baik itu dengan AI, baik itu dengan device-device baru lainnya, mungkin itu seat counter, mungkin itu apa namanya baggage handling atau IoT lainnya yang mungkin bisa dibantu sama Transtract, itu saya excited banget. Jadi the opportunity is endless menurut saya. Kalau sama transportasi itu opportunity is endless. Kecuali dunia ini sudah menemukan teknologi teleportasi, mungkin kita sudah agak was-was gitu ya. Cuman menurut saya kalau itu masih bertahun-tahun dan masih banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di transportasi gitu. Mungkin itu sih Mbak Tita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu pemirsa. Waduh, jangan lah. Luar biasa, Masih Mas banyak yang harus Kevin. belajar. Mungkin itu Oke, sih Mbak. satu terakhir nih sebelum kita ke sesi tanya jawab ya. Ada nggak closing statement barangkali dari Mas Kevin sebelum kita ke sesi tanya jawab? Closing statement. Mungkin kalau closing statement apa ya? Ya saya happy sih bisa diundang sama Transtrack di sini. Saya berharap bisa lebih banyak lagi belajar sama Transtrack, juga collaborate sama Transtrack karena uh, di di Indonesia ya spesifiknya di Indonesia ini masih banyak sekali opportunity untuk apa ya meluruskan hal-hal uh, yang tidak seharusnya seperti itu mungkin kayak gitu ya. Karena apa saya tuh uh, meluruskan suatu hal itu menurut saya itu sangat-sangat satisfying karena ujungnya yang memanfaatkan infrastruktur dan segala macam itu adalah kita sendiri, masyarakat kita sendiri, dan juga mungkin anak cucu kita nantinya. Nah, saya berharap dengan adanya Transtrack, justru standar-standar ini tuh di-set gitu. Dulu kita mungkin Amin. tahun 2019, set standarnya harus ada GPS. Mungkin nanti berikutnya harus ada speed limiter. Mungkin berikutnya fuel itu sudah pasti sudah diambil atau dalam tanda kutip kasarnya mungkin dicolong gitu. Nah, itu saya pengen semuanya itu tetap standar supaya apa? Supaya eh, investasinya tuh jadi lurus gitu. Karena ini masih banyak yang harus kita kerjain ya. Investasi untuk infrastruktur di Indonesia masih banyak, ya kan? Eh, Dana dan segala macam yang ada di Indonesia ini supaya digunakan sebagaimana mestinya gitu. Karena yang memanfaatkan mereka semua kan adalah kita sendiri gitu. Mungkin itu sih Kak dari saya. Oke, terima kasih Mas Kevin. Sekarang kita lanjut Sukses ke untuk Transrek ya. kenapa? Kenapa Mas Kevin? Sukses selalu untuk Transrek. Gitu. Amin, amin, amin. Sukses kembali untuk AO Group ya, Mas Kevin ya. Iya, iya, iya. Kita sama-sama sukses lah. Eh, ada sekarang kita ke sesi tanya jawab dengan para peserta webinar ya, Mas Kevin ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, di sini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya dari saudara Sri SF. Pertanyaannya adalah sejauh mana data real time dari sistem telematika dapat membantu perusahaan merencanakan rute secara lebih optimal dan mengurangi pemborosan bahan bakar, sekaligus meningkatkan produktivitas armada. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat eh, apa textbook base nih ya. Kayak eh, kalau terkait optimal road dan juga apa ya hmm, best routing itu kita ngomong di Indonesia ini eh, kemungkinan untuk bisa 100% bagus itu tuh kecil gitu. Kenapa? Karena menurut saya banyak sekali ya tantangan-tantangannya. Eh, Justru kita yang set example, set route-nya, dan tim lapangan hanya melakukan apa yang sudah harus dilakukan. Mungkin tadi ya, salah satunya adalah route-nya harus di set sendiri. Terus habis itu eh, kita monitor juga, jangan sampai terjadi sudah kita lihat nih
rutenya seperti apa, tapi terus tidak dimonitor kan ujungnya juga pasti orang-orang merasa bahwa tidak dilihat, terus ya udah mengalir aja seperti seharusnya mengalir menurut mereka. Nah, itu yang saya nggak mau. Jadi kalau kalau ngomong sangat-sangat optimal gitu ya, sangat-sangat baik gitu, itu tuh susah gitu menurut saya. Cuman eh, yang bisa kita lakukan apa itu yang kita kerjakan. Jadi seperti kayak sudah bikin route, tapi tidak diikutin sama tim lapangan, nah itu kita tegur. Karena kita nih nggak pasti kita tetap membutuhkan human touch gitu ya. Eh, Tim lapangan atau orang-orang yang akan melaksanakan tugas dan justru dengan kita minta tolong sama mereka untuk dibantu, jangan sampai kita terlalu terlena di pokoknya saya banyak SOP. Nah itu tuh pasti mereka juga ngerasa bahwa nggak bisa sih. Mungkin kita butuh human connection juga sama mereka. Pak, boleh nggak saya lewat rute ini? Tapi kemarin saya lihat dari sistem kurang optimal, jelas seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan sih. Justru dari sisi itu. Jadi, teknologi is one thing, tapi connection with people, with human itu juga another thing. Jadi, if you can combine both of them, bisa dijadikan satu jadinya, itulah that's where magic begins gitu menurut saya. Gitu sih, Mbak Tita mungkin. Oke, Mas Kevin. Jadi tetap ya esensinya dari sebuah teknologi itu adalah untuk membantu gitu ya, bukan untuk menggantikan. Hmm, Saya juga dapat pertanyaan, saya menarik nih, boleh nggak saya jawab nih, Mbak Lisa? yang mana tuh? Ada di mana? Di Ini chat tadi juga? pertanyaannya dari chat juga, saya bacain juga ya. Oh, Dari boleh. Steven, sebagai generasi muda, dalam hal-hal apa saja menjadi tantangan Mas Kevin dalam meneruskan family business di All Group eh, di era digitalisasi. Nah, ini menurut saya menarik. Ini menurut saya menarik. Silakan, silakan. Karena gini, em, yang membuka perusahaan otobus ya, Mas Steven ya, mungkin kan lebih ke generasi atas kami ya, yaitu orang tua. Nah, disitulah orang tua itu kan mungkin dengan apa yang mereka tahu zaman dulu, nggak ada tuh teknologi GPS, nggak ada tuh teknologi Iya. fuel, nggak ada tuh teknologi apa namanya prompt API segala macam nembak Mhm. data, itu tuh nggak ada gitu. Jangankan kita ngomongin GPS gitu ya, sesimpel koordinasi via WhatsApp atau email tuh kan itu juga tantangan ya. Dulu kan kita mungkin kalau ngomong kan harus set meeting hari ini juga kita set meeting 10 orang. Nah, orang ini kita harus ketemu. Mhm. Nanti berikutnya eksekusi masing-masing. Nah, itu kan itu aja digitalisasi sebenarnya kan. Nah, dari situ eh, itu sudah tantangan gimana lagi GPS gitu. Nah, waktu kita dapat tantangan dengan GPS itu puji Tuhannya papa saya tuh langsung mau dia yang mendirikan papa sama mama saya yang mendirikan AO Group ya. Nah mereka di situ setuju bahwa mereka harus ada transfer dan justru mereka lah yang bilang sama kami bahwa standar ini harus ada, lo orang harus punya GPS. Nah mereka bilang seperti itu saya udah langsung merasa bahwa oh iya benar di luar sana nggak ada tuh yang nggak punya GPS yang nggak berstandar seperti ini. Nah saya bersyukurnya di sisi itu Mas Steven ya. Nah, saya tantangan-tantangan itu tuh pasti terjadi. Ticketing system masih another thing, ya kan? Digitalisasi lain juga masih another thing. Cuman dengan banyaknya digitalisasi itu, menurut saya yang paling pasti penting justru all comes down to safety ya. Pasti safety dulu, safety yang terutama. Dan contributing factor yang jalan ke safety menurut saya adalah FMS justru. Kenapa FMS? Karena kita tahu armada ini tuh udah berapa kali jalan, capek atau enggak, kilometernya berapa, kapan next maintenance dia, drivernya siapa, itu bisa di API juga ya dari Transtrack. Terus habis itu kita bocor atau enggak di armadanya itu banyak sekali yang bisa dilakukan dari situ. Jadi kalau misalnya ngomong tantangan gitu ya, mungkin kalau Mas Steven ini bisa dipunya atau berkecimpung di bisnis transportasi juga, coba dikejar untuk ada di FMS dulu. Karena itu sangat-sangat akan membantu gitu. Mungkin itu sih. Jadi tantangan tuh jangan dilihat sebagai eh, sesuatu yang buruk sih, tapi sesuatu yang a good challenge yang bisa membantu kita untuk naik level, naik tangga lah. Gitu. Mungkin itu sih, Mas Steven. Semoga menjawab ya. Kayak gitu, Mas. Hmm. Jadikanlah sebuah tantangan sebagai peluang gitu ya untuk Iya, berkembang. betul. Betul, 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 Jangan betul. dijadikan sebagai obstacle atau Iya, hambatan. betul, betul. Nah, sekarang ada lagi nggak, Mas Kevin? Kalau nggak, saya nih yang Dari nanya. mana ya? Dari saya Boleh. tadi udah cukup ya, Oke. direct message-nya.
Terus sekarang ada lagi dari saudara Asraf SP. Oke. Panjang nih Mas Tuhan pertanyaannya. Saya bacain ya. Oh, boleh boleh. Atau desain ulang juga boleh tuh. Nanti saya baca. Oke. Eh, Bagaimana proses integrasi dapat dilakukan secara mulus tanpa mengganggu operasional sehari-hari dan Hmm. meminimalkan gangguan transisi? Dalam konteks telematika armada, bagaimana AO Group dapat memanfaatkan big data dan analitik prediktif untuk mengidentifikasi pola kegagalan kendaraan dan melakukan pemeliharaan preventif? Nah, ini akademik sekali sih kayaknya pertanyaannya sih Iya, 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 dari. iya, iya, iya. Oke, oke, boleh dulu Mbak, saya jawab ya. Ya, Kalau silakan. eh, ya ini balik lagi, saya tuh bersyukurnya saya kerjasama sama Transtrek, jadi saya nggak banyak pusing-pusing nih terkait hal ini. Jadi em, saya selalu bilang sama vendor sistem kita ya, dengan ticketing maupun dari segi FMS, Fleet Management System, sebisa mungkin jangan mengganggu kami dalam klien kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, customer baik itu penumpang maupun customer klien besar yang untuk pariwisata gitu ya. Nah, Transtrack ini sudah membantu kita di sisi mana? Di sisi di mana eh, masalah integrasi itu udah bukan problem lagi zaman hari gini gitu. Kita sebelum jalan sama Transact, Transact juga minta requirement, kalian punya armada berapa? Oke, armada sekian, kode armadanya namanya nanti di sistem bakal seperti apa? Oke, ini downtime-nya nanti bakal kapan? Boleh nggak kita lakukan beberapa hari ke depan, jadi nggak cuma 1 hari? Oke, boleh. Jadi di sela-sela apa namanya operasional kita juga itu sudah sangat-sangat terbantu. Di mana posisi terbantunya? Di titik di mana armada kan jalan terus ya tadi ya, Mbak siapa ya tadi yang tanya ya? Armada kan jalan terus ya. Nah itu armadanya itu tuh berhenti, traffic sudah standby kan teknisi itu pasang jalan lagi. Jadi itu kita rolling terus seperti itu dan eh, kita ngomong tidak ada downtime gitu ya, downtime yang sangat signifikan itu tidak ada. Jadi Transtech tidak perlu integrasi yang seperti kita pikirkan harus berhenti nih armadanya sekian jam sekian hari untuk pemasangan infrastruktur, enggak itu enggak yang terjadi. Integrasi di Transtech cuma berhenti pasang jalan gitu. Dan itu dijadikan hari itu juga. Beberapa hari lalu saya habis pasang lagi GPS. Dan itu sangat-sangat cepat sih. Nggak sampai sejam, nggak sampai 2 jam itu udah jalan lagi armadanya. Nah, eh, dalam konteks telematika kami sudah sangat terbantu. Jadi itu udah apa ya? Udah one less problem solved. Nah, mungkin bahasa saya gitu ya. Satu lagi masalah yang nggak perlu kita pikirkan habis setelah integrasi itu tadi, kita punya satu hal lagi apa tadi? Big data-nya, manfaatkannya gimana caranya? Oh ya, simple sebenarnya dengan adanya pattern data, which data itu pasti berpattern, itulah kita ambil keputusan gitu loh. Kita bisa ambil keputusan beberapa kali nih, maksudnya armada kami yang apa namanya butuh maintenance cukup berat dan biayanya cukup besar itu eh, pasti karena misalnya dia jalan di rute tertentu atau dia jalan di kecepatan yang tertentu, RPM dia sampai hit eh, sekian RPM dalam waktu yang cukup lama. Nah itu tuh nggak mungkin bisa diambil kalau kita nggak pakai apa IoT dari Transact atau apa SMS dari Transact ini. Nah di situ kita manfaatkannya dari mana? Kita tarik datanya tinggal. Kita udah nggak mikir loh di Transact ini kita udah nggak mikir simpanan data, kita udah nggak mikir safety of data, kita udah nggak mikir juga cara mengolahnya. Nanti mungkin Transact udah bisa sampaikan juga dashboardnya apa pelanggan itu seperti apa, di mana Transact bisa bantu compile certain data di mana nanti kelihatan oh ini toh kurang lebihnya armada ini udah jalan sekian RPM terus menerus. Berikut dengan rutenya dia nanti dia jalan di mana aja, sudah berapa kali jalan 1 hari, kilometernya yang di achieve atau dicapai dalam 1 hari seperti apa, atau terlalu sedikit tidak optimal, atau terlalu banyak, misalnya seperti itu. Eh, Itulah mungkin yang bisa kita lakukan sama apa ya FMS Translate. Jadi integrasi tidak masalah, big data juga tidak masalah. Jadi one whole paragraph of question tadi sudah saya tackle dengan Translate udah bantu gitu. Jadi nggak usah terlalu worry about it gitu menurut saya. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Selanjutnya dari saudara Imas Siti Masito. Apa inovasi terbaru AO Group dalam menciptakan sistem transportasi berbasis telematika yang memperhatikan keterbatasan mobilitas lansia dan difabel?
Nah, tantangan lagi nih. Guys, kan pertanyaannya di luar di luar guidance lah ini. Boleh, boleh. Kalau untuk hal tersebut, mungkin kami beberapa hari lalu, hari Sabtu tepatnya, hari Sabtu lalu kami baru jalankan eh, apa namanya support untuk teman-teman yang difabel gitu ya. Nah itu kami juga bangga bisa bantu di sana di TMII kemarin waktu Hari Disabilitas Nasional. Di sana kami bantu untuk apa ya eh, beberapa teman-teman kami yang membutuhkan perhatian khusus itu juga kami perhatikan. Nah, mungkin telematika eh, sama eh, lansia atau teman-teman yang membutuhkan special needs agak jauh korelasinya. Karena udah sekarang itu tuh jarang sekali sih menginvolve that party. Jadi mungkin lebih ke bagaimana kami membuat infrastruktur yang tepat aja untuk teman-teman yang lansia, teman-teman yang apa membutuhkan perhatian khusus. Nah itu lebih ke bus kita misalnya, bus kita tuh harus ada jalan masuk untuk teman-teman yang menggunakan wheelchair, saudara-saudara kami menggunakan wheelchair, atau armada high ace juga gimana caranya bisa membantu tidak terlalu tinggi misalnya seperti itu. Nah itu hal-hal yang justru akan membantu eh, saudara yang sudah lansia atau eh, apa namanya masih butuh special needs gitu. Nah itu sih paling. Oke, oke. Berarti dari kendaraannya ya yang didesain itu bisa untuk memfasilitasi yang tadi berkebutuhan khusus itu ya. Iya betul betul itu. Satu lagi dari saya, nanti satu lagi Mas Kevin boleh pick ya. Ketika Boleh 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 boleh. satu lagi dari saya nih. Dari saudara Uji, bagaimana strategi untuk memastikan bahwa pengemudi tidak hanya mematuhi peraturan keselamatan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam penggunaan data telematika untuk meningkatkan kinerja mereka. Oke. Eh, untuk hal tersebut tuh kami sekarang udah apa ya melakukan report yang mungkin masih bisa diperketat, masih bisa ditambah lagi frekuensinya untuk bicara dengan driver atau kru gitu ya. Di mana biasanya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh kami sudah lampirkan juga datanya. Nah, mereka kami training untuk bisa baca. Ini loh kamu tuh jalan sekian kilometer tadi. Ini loh kamu tuh RPM kamu terlalu tinggi. Boleh nggak kamu turunkan? Nah, disitulah terjadi friksi dengan kami di manajemen. Biasanya mereka bisa sampaikan, oh maaf mas, ini soalnya armadanya tuh tenaganya kurang, misalnya seperti itu. Oh ya kami perbaiki Pak, jangan nanti kelamaan. RPM-nya jangan terlalu tinggi lama-lama, terus seperti itu. Atau sesimpel mereka sudah menyetujui juga bahwa mereka ditegur gitu ya. Pak ini kok RPM-nya tinggi terus, kenapa? Oh iya mas, saya minta maaf ya, tadi saya kurang oper gigi, misalnya seperti itu. Nah itu hal-hal simpel yang kita ambil keputusan juga supaya mereka mematuhi sih. Kalau dibilang bagaimana caranya supaya consistently apa ya memiliki orang-orang yang mematuhi itu menurut saya tantangan tersendiri ya. Bisa lewat human resource biasanya seperti itu. Cuman yang kita lakukan adalah dengan waktu beberapa bulan, beberapa tahun ini tuh kita melakukan seleksi alam. Kalau misalnya kita bisa mengikuti apa yang ada di perusahaan ya kita jalankan dengan kru tersebut atau driver tersebut. Tapi kalau memang berat bagi yang bersangkutan untuk bekerja di situ di tempat kita dengan peraturan-peraturan yang sudah berstandar dari Transnet juga, ya berarti kita bukan jodohnya. Mungkin seperti itu sih. Jadi kita daily evaluate, tapi at the same time kita juga nggak mau terlalu banyak effort untuk eh, apa namanya eh, babysitting. Dalam bahasa kita mungkin babysitting. Nah, babysitting ini definisinya adalah, ya nggak apa-apa deh Pak, Bu, ya nggak apa-apa Pak, nanti lain kali jangan terlalu kenceng ya Pak. Nah, itu kami nggak mau. Karena eh, dengan keseriusan kerja itu tentu perlu strictness, perlu ketegasan dari manajemen yang kita mau tuh seperti apa. Dan mereka harus comply dengan apa yang sudah kita set standarnya. Mungkin gitu sih. Oke.
Ya, gitu sih. Berarti selain dari apa ya, selain dari sisi teknologi, juga dari tadi ya, kita memberikan peraturan yang tegas gitu ya kepada drivernya itu. Gitu. Iya, betul. Nah, satu lagi Mas Kevin nih, boleh silahkan pick Oke. satu. Ini saya pick yang paling bawah aja mungkin ya, dari Mbak Adisa Rosalia nih. Eh, apa namanya? Saya yang paling bawah aja tadi disampaikan apa saja sih Mas Oh, do's and don'ts dalam menjalankan bisnis transportasi berbasis telematika armada hingga bisa besar seperti Waduh Amin. Eh, Mbak Nisa, saya terima kasih sudah dipuji besar. Di luar sana banyak yang lebih besar, Mbak. Nah, saya yakin tentang hal itu. Eh, yang kami lakukan tentang Big Engine adalah eh, kami percaya bahwa our most unhappy customers are our best place of learning. Pelanggan kita yang paling tidak bahagia adalah tempat pembelajaran terbaik kita. Nah, disitulah kami apa ya melakukan evaluasi do's and don'ts karena kan terkait bisnis ini kan segala sesuatunya tuh apa ya by evaluation ya. Bisnis ini kan tentang daily evaluation of things gitu. Menurut saya justru yang bisa kita lakukan adalah eh, hal-hal simpel sih. Ya, contohnya kalau di Google Smart mungkin, aduh Mbak tadi ini ada apa armada ini jalannya terlalu cepat. Nah itu kami cross check dulu. Bener nggak sih di transact jalan sekian? Nah kita kasih deviasi 5 sampai 10 kilometer per jam. Misal jalan 80 berarti belum masih di ambang batas. Kalau udah 110, 120, nah disitulah kita sudah sampaikan, oh tidak bisa nih, berarti driver perlu ada teguran dari tim AR. Mungkin hal-hal seperti itu sih yang kita jalankan dan itu hanya bisa dipelajari melalui waktu ya, with time ya, Mbak Nisa ya. Jadi eh, do's and don'ts itu muncul di saat kita tahu apa yang membuat customer kita bahagia dan apa yang membuat customer kita tidak bahagia. Nanti di situ akan muncul tuh ide-ide. Oh ya kita nggak boleh jalan terlalu kencang. Oh ya kita terlalu apa namanya mengabaikan customer. Oh kita punya data telematika tapi kita tidak menggunakan. Oh kita belum terlalu memperhatikan jumlah trip armada. Nah itu hal-hal yang seharusnya sudah menjadi do's and don'ts-nya. Mungkin itu sih, Mbak Anissa. Mungkin gitu, Mbak Tita. Terima kasih sudah bertanya. Semoga menjawab. sangat menjawab kok Mas Kevin. Jawabannya tuh sangat komprehensif gitu. Nah, ini Mas Kevin Terima barangkali kasih. terakhir ya, ini ya panitia, panitia pertanyaan terakhir ya. Boleh. Mas Kevin barangkali juga bisa sambil dibaca karena lumayan panjang ya dari Oh iya, iya. Saudara Resvi Jalnisa Razma dari Oh, Universitas Syiah Kuala ya, ini jauh-jauh nih dari Aceh. Wah, aduh, ya. dari Aceh ya. Nah, izin bertanya, saya bacakan. Seperti yang diketahui saat ini bahwa dalam konteks industri angkutan darat yang semakin Ya. kompetitif, sejauh mana penggunaan telematika oleh AO Group memberikan Hmm. keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, Hmm. terutama dalam hal pelayanan pelanggan dan pemantauan kinerja armada. Dan menurut Mas Kevin, berapa persen AO Group telah Waduh. terrealisasi dengan baik di tahun ini sesuai dengan visi dan misi dari AO Group sendiri? Apakah dapat diukur secara kuantitatif? Hmm. Nah, Ya, itu ya, ya. pertanyaannya. Silakan Wah, Mas kalau, Kevin. waduh, kalau kuantitatif, saya kayaknya terakhir bikin paper tahun 2020, sekarang saya belum mau bikin paper lagi terkait berapa persen sudah direalisasi. Iya nih, udah kayak apa ya, apa namanya, Akademik banget ya. pemaparan S2 gitu loh, ya Mbak Iya, Nisa ya. iya. Kayak dikit lagi saya udah lulus nih. Yang tanya hampir 90 orang daging semua gitu kalau kata Steven nih. Iya, iya. Kalau saya sih eh intinya kalau competitiveness itu justru sesuatu yang baik ya menurut saya. Dengan adanya kompetisi itu kita justru bisa belajar mana sih yang work, mana sih yang nggak work. Apa yang dipengenin sama masyarakat, apa yang nggak dipengenin sama masyarakat. Nah, saya nggak pengen telematika ini justru jadi sesuatu yang poin untuk kompetitif gitu ya, Mbak Reski tadi ya. Jangan jadikan FMS ini sesuatu yang untuk competitiveness, jangan. Kenapa? Karena menurut saya justru telematika ini jadikan standar, itu hal lain dari kompetitif.
Kalau kompetitif itu gimana caranya saya race to the bottom. Saya harga paling murah itu pasti saya menang. Nah itu kompetitif. Sedangkan itu yang bukan itu yang saya pengen. Telematika itu justru memberikan rasa aman bagi pelanggan. Kenapa? Karena datanya digunakan. Telematika ini justru membuat standar baru. Apa itu standar baru? Ya, apa namanya, bahwa Joglo Semar atau AO Group ini lurus gitu ya. Sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Baik itu dari terkait dana, terkait resource, terkait armada, apapun itu tuh semua sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh data. Jadi jangan eh, jangan melihat bahwa oh Armada ini udah pakai telematika nih. Oh, berarti kita harus pakai dia karena dia kompetitif. Enggak, jangan seperti itu. Karena yang pakai telematics pun belum tentu dia memanfaatkannya gitu. Telematics di luar sana banyak. Yang mau menganalisa salah satunya hanya Transtrack. Itu ada udah hal poin plus lagi. Dan itu menurut saya eh, apa ya sudah jadi plus poin gitu. Nah, kalau sudah unggul dari segi telematika, pelayanan pelanggan sudah lebih baik karena kita juga bisa menarik data, saya happy loh. Kalau tim saya sendiri di sales marketing ini bisa memberikan masukan dari saya. Mas, saya dapat komplain, ini katanya armadanya terlalu kencang jam segini. Saya periksa di Translate, di armada itu jam segitu jalan hanya sekian kilometer, Mas. Jadi ini nggak valid ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh saya happy banget. Coba kalau misalnya nggak pakai SMS, tim saya pun nggak bisa menganalisa hal tersebut. Nah, itu menurut saya itu pelayanan yang lebih yang ekstra mile bagi pelanggan. Nah, saya berharap itu jadi standar, bukan competitiveness, tapi standar. Nah, kalau untuk pertanyaan terakhir yang itu terkait berapa persen secara kuantitatif sudah sesuai dengan visi dan misi, mungkin simpelnya saya jawab, kami selalu berusaha supaya hashtag-nya selalu lebih baik. Mungkin itu ya. Jadi kalau secara kuantitatif kita belum bisa sampaikan berapa persen nih sudah terrealisasi gitu. Mungkin itu sih dari saya Mbak Tisa. Iya, oke. Mas Kevin, kayaknya kita harus bikin part 2 deh ini. Waduh, Soalnya banyak Mbak yang pertanyaannya di luar sana banyak yang banget ya. apa? Iya, pertanyaannya masih banyak. Masih ingin Iya, menggali-gali iya, tentang AO Group, tentang Transtrek, dan produk-produk yang digunakan oleh AO Group. Wah, iya, iya, pesertanya iya, juga iya. luar biasa. Ini kita harus bikin part 2 ini. Iya. Ntar lah, Karena kita ini bikin udah 1 jam episode ya. kedua lagi ya. Iya, Oke, iya, boleh, boleh. berhubung. Saya pokoknya apapun yang dari Transact saya siap bantu. Ya, saya Ya, udah banyak dibantu sama Transact. Nah, itu. ya, terima kasih Mungkin. banyak Mas Kevin. Oke, jadi berhubung juga kita udah tadi ya pertanyaan terakhir, nantilah mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bertemu lagi di webinar episode selanjutnya gitu ya. Ya, Sekarang kita foto dulu untuk iya. mengabadikan momen kita pada hari ini ya. Silakan bagi para peserta webinar untuk menyalakan kamera atau videonya ya. Kita bareng foto bareng nih dengan Mas Kevin. Oke, siap. Dari panitia udah siap. Nah, kita bergaya dulu, bergaya dulu. Nah, saya hitung ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Next. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Eh, Waduh, terima kasih Mas Ella. saya umumkan dulu ya tadi yang mendapatkan merchandise dari Transtrek ya, karena di kategori pertanyaan terbaik. Selamat ya, kami telah memilih nama berikut. Yang pertama, Asraf SP. Yang kedua, Nisa Rosalia. Yang ketiga, Stephen Yehezkiel. Selamat kepada tiga nama tersebut akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Kevin yang telah memberikan ilmu dan waktunya pada webinar hari ini. Oh, terima Selanjutnya, kasih. kita akan beralih ke pengundian acak untuk memilih Hmm. 5 orang yang akan mendapatkan door prize voucher belanja di Alfamart dengan total
Rp1.500.000 dengan masing-masing orang mendapatkan Rp300.000. Silakan pada panitia untuk ditampilkan. Mas Kevin, kita apa namanya muter-muter dulu itu ya, random picker dulu ya. Boleh, 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 boleh. Iya, iya, Nah, iya. ini dia. Oh, tim saya harus dapat nih satu nih. Apa? Nanti bagi yang namanya keluar, silahkan konfirmasi kehadiran ya di kolom chat Zoom. Kalau tidak konfirmasi kehadiran, gugur ya. Oke? Sip, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Selamat kepada Asna. Apakah Sama. Asna hadir? Silakan konfirmasi. Satu, dua, tiga. Gugur. Gak ada ya. Jadi bilang hadir ya di kolom chat gugur. Satu, dua, tiga. Kita pick lagi. Atas nama Usamah Bima Syafa. Apakah hadir? Usamah Bima Syafa. Oke, gak ada ya. Next. Next, remove. Saya panggil namanya 3 kali nanti ya. Tika Apriyani. Tika Apriyani. Tika Apri. Oke, hadir. Oke, kita hadir ya. Oke, dapat satu. Kita cari nama kedua. Satu, dua, tiga. Asna. 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 Asna Lembasari. Gak ada ya. Oke, kita remove. Satu, dua, tiga. Kita keluar nama siapa ini? Hafiz. Mabrur Hafiz. Mabrur Hafiz. Mabrur Hafiz. Gak ada. Oke, gugur. Susah ya Mas Kevin ini mau dapat nama yang pemenang juga ya. Oh, dapat ada atas nama Aslan, tapi tadi udah. Iya, udah kelewat ya. 2 kali malah ya. Ah, tuh. Dendi Oh, habis Surya. juga. Dendi Surya. Dendi Surya. Hangus. Next. Oke. Gimana nih panitia tuh di kolom chat gimana? Enggak ya. Atas nama Muhyi SE. Muhyi SE. Muhyi SE. Hadir? Oh, nggak ada. Nggak ada. Susah nih Mas Kevin. Kayaknya harus Mas Kevin kayaknya yang manggil. Waduh, waduh. Oh, ada nih, ada tadi yang lewat. Iya lewat kenapa ya? Aduh. Gimana nih? Coba panggil Mas Kevin. Coba panggil Syabira, Mas Kevin. atas nama Syabira. Sabira? Nggak Halo, ada? Syabira. Gak Sabira ada tuh ya? dipanggil-panggil Mas Kevin. Nggak ada ya? Satu, dua, tiga. Gugur. Aduh, Waduh. Udah nama saya aja lah. aku Iya aja bener. Kak, katanya. Iya. Yuk, kita nama siapa lagi nih? Yang ada Oke. aja, iya yang ada aja. Mm-mm. Zaiden Fajriansyah. Zaidan Fajriansah. Satu, Atas nama dua, Mas Kevin aja. Iya, saya dapat tiga. infonya. Gugur. Iya, Gugur udah aja juga ya. nih. Atas nama Mas Kevin aja sama nama saya.
Wah, ini makin makin mengerucut nih, bisa nih harusnya nih. Baru satu ya berarti tadi ya, Iya, baru baru atas nama satu nih, susah ya. Yuk, satu, dua, tiga, siapa namanya? Elia Rosiandi Elia Rosiani. Manurun. Weh, Waduh, langsung hadir tuh, mantap. hadir. Oke, Mantap. selamat. Udah Dapat dapat dua. dua nama. Nama ketiga. Nama ketiga. Gila, dia baru bangun. Tadi teori soalnya ya. Tapi harusnya bangun At- lah. Atas nama Umi Umi Rofik. Rofik. Umi Rofik. Umi Rofik. Satu, Umi Rofik. Satu, dua. dua, tiga. Oh, udah Iya, hadir, hadir, sah, sah, hadir. sah ya. Hadir. Oke, sih. Umi Rofik udah sah ya. Tiga. Jadi nama ke Tiga ya. udah dapat tiga, berarti nama keempat sekarang. Nomor keempat ya. Nama keempat. Oke. Satu, dua, tiga. Sukma Ridarwati. Mari Darwati. Mana? Sukma Ridarwati. Suk ada Hadir juga. tuh. Sip. Nama Tinggal terakhir. masuk. Nama Kelima. terakhir. Hmm. Putar. Putar. Siapa nih? Siapa nih? Wah, waduh, waduh. Yosia. Yosua Oh, Renaldi. Yosua Wah, Renaldi Manurun. hadir. Yosua. Hadir, hadir. Wih, hadir udah. Mantap lima orang. Tuh kan kalau Mas Kevin yang manggil jadi ada udah ya. Hebat, 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 hebat. Selamat kepada lima orang tersebut ya. Tadi yang namanya sah, lima orang akan dihubungi oleh Transtrek ya. Akan dihubungi oleh Transtrek melalui kontak yang tercantum di form apa tadi pendaftaran ya. Yes. Oke, sip. Bagi para pemenang, pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran agar dapat dihubungi oleh tim kami. Nah, sekarang sesuai dengan janji saya tadi di awal, bahwa webinar ini ya Transtrek akan memberikan penawaran spesial harga khusus ya, khusus bagi peserta webinar. Kami memberikan diskon webinar. Coba ditampilkan. Oke. Nah, ini namanya hadiah nih. Pasti harus nunggu dulu deg-degan nih, apa ya kira-kira ya penawaran spesialnya. Yuk kita tunggu apa nih kira-kira penawaran spesialnya. Nah, ini dia ya seperti yang telah saya sebutkan di awal acara. Khusus bagi peserta webinar, kami memberikan diskon webinar spesial ya sebesar 20% dan 10%. Untuk diskon yang 20% ini hanya berlaku 2 hari sampai 13 Desember 2024 dan diskon 10% ini berlaku 7 hari sampai 20 Desember 2024 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Desember 2024. Metode pembayaran bisa cash, cicilan, dan sewa. Dan diskon 20% dan 10% ini hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur. Ya. Lalu bagi yang berminat untuk berlangganan produk Transtrek, kami juga memberikan free trial ya. Sehingga Anda dapat mencoba terlebih dahulu produk dan layanan dari Transtrek. Untuk itu, silahkan hubungi Transtrek via WhatsApp, Instagram, email, atau dapat men-scan QR yang tertampil di layar ya. Hubungi kami bisa via WhatsApp itu di nomor +62 811 191 900 2999 atau melalui Instagram @transtrek.co atau melalui email kontak@transtrek.co ya atau bisa langsung di-scan aja QR code-nya. Sekian acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Kevin sebagai narasumber, AO Group, Transtrek, para kru, dan panitia yang bertugas.
serta kepada para peserta webinar yang telah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih tim Transtrek, sukses selalu. Terima kasih juga Mas Kevin. Terima kasih Anita, Kevin. Siap, nanti saya salamkan. Yogyakarta menarik banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri karena kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Kita akan melihat lagi Mas Kevin di video ya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan peluang bisnis yang baik untuk perusahaan armada. Saya Kevin Natnizio, saya IT Director and Business Analyst dari Joglo Semar Executive Shuttle Bus. Dia Mas Kevin. Joglo Semar bekerja sama dengan Transtrek semenjak pertama kali ditawarkan, yaitu di tahun 2019. Joglo Semar sudah mendapatkan berbagai manfaat dari fitur Transtrek. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mendapat berbagai permasalahan, tentunya dari kecepatan driver kami, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tentunya menjadi perintilan-perintilan dalam industri armada ini. Semenjak menggunakan Transtrek, kami dapat mengetahui lokasi armada, kami juga dapat melakukan investigasi atau analisa apakah kecepatan driver-driver kami sudah sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh tim operasional kami. Menurut kami, sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan itu adalah fitur yang nomor satu. Fitur yang kami rasakan dan sangat penting adalah speed buzzer, dan dengan adanya speed buzzer, kami dapat mengetahui apakah mereka semua sudah melewati dan juga dapat melakukan warning ke driver-driver langsung. Semenjak menggunakan fitur-fitur Transtrek, tentunya kami dapat melakukan cost saving dari segi BBM, karena rute-rute yang sudah ditentukan dengan adanya GPS live tracking, kami dapat mengetahui apakah sudah tepat dengan rute yang kami tentukan atau driver ini keluar dari arah-arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada BBM yang inefisien atau keluar dari yang sudah ditentukan dari perusahaan kami. Pihak Transtrek telah memberikan pelayanan yang sangat baik, baik itu dari sales, customer service, dan teknisi kepada kami Joglo Semar. Kami percaya para customer dari Joglo Semar merasakan beberapa dampak positif dalam penggunaan fitur-fitur dari Transtrek. Contohnya, memperoleh informasi yang lebih akurat tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan, mengurangi ketidakpastian dan keterlambatan dalam perjalanan, peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Sebagai bisnis transportasi di Yogyakarta, penting untuk terus memantau tren dan perubahan pasar, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selain itu, menjaga standarisasi layanan yang tinggi dan fokus pada keamanan dan kenyamanan penumpang akan menjadi kunci keberhasilan dalam industri transportasi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami akan mengadopsi fitur-fitur Transtrek untuk bisnis kami yang lain. Transtrek, mitra sehati bisnis transportasi. Terima kasih Transtrek.